sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada sahabat-sahabat beliau yang mulia, keluarga-keluarga beliau yang tercinta, dan seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir masa. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan kita masih pada pembahasan kitab Al-Jami' yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullahu taala. Para ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, pada pertemuan terakhir kita sebelum Lebaran, ada yang masih ingat? Kita sudah membahas hadis yang ke berapa, Bu Zaidan? Hadis yang ketiga. Nah, hadis yang ketiga. Maka insyaallah taala di malam hari ini kita akan membahas atau membaca hadis yang keempat. Tapi sebelumnya jemaah, di sini ada beberapa nuskhah, beberapa kitab Al-Jami' yang dihadiahkan oleh Muhsin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Maka sebelum kita membaca hadis yang keempat, ana ingin kita semua memurajaah, mencoba mengingat-ingat apa yang sudah kita pelajari di waktu yang lalu, supaya ilmu yang kita dapatkan jamaah, dengan tujuan supaya ilmu yang kita dapatkan itu tidak kita lupakan begitu saja. Mumpung di sini ada hadiahnya juga. Ya, baik. Siapa yang berani jawab? Yang pertama, Abu Qayyim berani jawab. Ada kitab gratis. Abu Qayyim. Baik, Abu Qayyim. Soal gampang, jawab. Berapa hak muslim dengan muslim yang lain yang disebutkan di dalam hadis yang pertama yang sudah kita bahas? Berapa? Jumlahnya saja. Ada pilihannya gitu? Berapa Bu Qayyim? 5. Baik, sayang salah. Baik, sabar Abu Zaidan, nanti dulu. Nah, Abu Melin, berapa? Ahsanta, barakallahu fiik. Afan, boleh ana minta antum ke sini ambil kitabnya? Afan Abu Melin, jazakallahu khairan. Afan. Baik, jazakallahu khairan. Yang kedua, ini masih ada ikhwan banyak ini kitabnya ikhwan, masya Allah. Baik, yang kedua. Baik, Pak Syahril, jangan nunduk-nunduk Pak Syahril. Sebutkan yang 6 tadi yang disebutkan oleh Abu Melin. Fadhal, sebutkan semuanya. Ada Pak Syahril di belakang. Sama sih namanya? Iya. Nah, insyaallah Pak Syahril dulu. Ana ingin tes yang hadir. Ini masya Allah beliau yang hadir. Ayo, memberi salam. Nah, Hasan. Yang pertama. Kedua. Menjawab bersihnya gimana cara jawabnya itu? Yarhamkallah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, baik kita jawab yarhamkallah. Kemudian yang ketiga. Ayo, ketika diundang, jangan antum datangi undangan orang tanpa undangan, bahaya tuh. Ayo, yang keempat. Ayo.
Berikan nasihat. Ahsanta. Yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima. Nah, ahsan. Ayo. Ayo. Jika saudara kita sakit, kita menjenguknya. Baik, yang terakhir. Mengantarkan jenazahnya. Mumtaz. Afwan. Abu Zaidan, open. Jazakallah khairan. Open saja Abu Zaidan. Ayo, jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Baik. Pak Furqan. Pak Furqan. Tadi apa kira-kira jamaah? Tadi disebutkan Pak Furqan. Hak yang pertama kita memberikan salam kepada saudara kita. Mana yang lebih mulia Pak Furqan ketika ditanya? Yang menjawab salam atau yang mengucapkan salam? Yang lebih mulia? Yang mengucapkan salam. Ahsanta. Barakallahu fiik. Nah, afwan Pak Furqan. Afwan ya? Afwan. Baik. Pak Haris sekarang. Haris. Yang kedua tadi, hak sesama muslim ketika diundang maka kita hadir undangannya. Apakah itu seluruh undangan? Ayo, apa undangan apa itu Pak? Pernikahan. Ahsanta. Masya Allah. Mas Bur, assalamualaikum. Barakallahu fiik. Mas Bur, apakah seluruh pernikahan yang kita diundang untuk menghadirinya harus kita hadiri? Tidak. Baik. Pernikahan yang apa saja itu yang harus dihadiri? Nah, akan nikah. Hasanta. Nah. Apa lagi? Nih, sekarang antum diundang ini di grup WA misalkan, undangan nikah si fulan dengan si fulana, wajib dihadiri? Wajib. Di grup WA, grup. Iya diundang. Di grup ya, bukan japri ya, atau wapri. Antum diundang. Dan anggota yang lainnya juga diundang di grup itu. Wajib dihadiri? Wajib dihadiri. Ada jawaban lain? Sebentar. Ada jawaban lain? Ayo Bapak. Wajib ketika lihat keadaannya. Wajib ketika kita lihat keadaannya. Apa keadaannya yang diwajibkan hadir itu? Wajib ketika sesuai dengan syariat. Dia tidak ada maksiat yang disebutkan oleh kita hadiri. Kalau kita bisa berikan alasan yang tepat, wajib kita hadiri. Berikan kalau ada maksudnya, berikan alasan yang tepat. Yang apa namanya? Itu Ustaz. Atau masalahnya yang supaya tidak ada sangkaan ya, tidak benar. Baik, hampir. Ada yang bisa nambah ya Pak? Ayo Bapak, sebentar. Tidak wajib, kenapa? Ayo, itu jawabannya. Karena undangannya sifatnya umum, maka itu tidak wajib. Tapi kalau di Japri, antum Bapak hadir undangan, wajib. Yang kedua tadi, syaratnya tidak ada kemaksiatan. Nah, anak robe ini bagi dua, Anda ya. Kita kasih dulu yang gitu Bapak. Baik. Atau Masya Allah ini banyak ini masih terus. Mas Fat mau minta tolong. Barakallahu fiik. Baik. 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 Masih ada 3 ikhwah. Mas, yang pakai topi hitam. Antum, na'am. Sebutkan keutamaan menjenguk orang sakit. Afan Ustaz. Ayo. Ayo. Sampai waktu Barakallahu fiik. Dicatat atau diapakan sama para malaikat? Dicatat. Asanta mendekati. Apa yang lebih tepat? Didoakan. Didoakan asanta. Barakallahu fiik. Berapa malaikat ikhwah?
70 ribu. Ahsan. Ayo, jazakallahu khairan. Terakhir ikhwah. Untuk anak lah satu, masa untuk semua dapatkan, anak tidak dapat. Tapi yang terakhir, anak coba Ustaz Iklimin. Ustaz Iklimin, sebutkan keutamaan mengantar jenazah Ustaz Iklimin sampai ke kuburnya. Iya. Ayo. Dua apa? Masya Allah. Satu qiraat Ustaz Iklimin. Nah, pertanyaannya mengantarkan saja, tidak plus menyolatkan. Ahsan. Barakallahu. Tahu beliau, paham ilmunya ikhwah. Cuman beliau kadang baru ditanya, kaget gitu. Ya. Boleh, ini makanannya Ustaz Iklimin semua, Masya Allah Ustaz kita. Hafizahullah. Baik ikhwani. Sekarang kita akan baca hadis yang keberapa? Hadis yang keempat. Yang punya kitab, buka kitabnya. Tolong ikhwah, jangan sampai lupa bawa kitab setiap malam Sabtu. Nah. Baik. Hadis yang keberapa tadi? Yang keempat. Baik. Siapa yang bisa bacakan? Masya Allah, Abu Zaidan tadi minta. Abu Zaidan, untuk antum hadiah. Barakallahu fiik. Antum bacakan hadis yang keempat Abu Zaidan. Yang punya PDF-nya ikhwah dibuka juga, tidak masalah. Lewat HP-nya. Nah. Baik, Abu Zaidan, hadis yang keempat Abu Zaidan. Hah? Apa tuh? Nomor 1455. Sah? Sama. 45. 55. Ayo Hasan, fadhal. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza kuntum salata fala jasna nidu nal akhir hatta takhtalitu bin nas. Abu Qayyim baca lagi. Dunal akhar, na'am. Yuhzinuhu. Nah, baca Bapak. Nah, sabar dulu Abu Qayyim. Idza kuntum salasa fala yatanajasna fala yatanajasna hatta tahtalifu bin nas. Ayo. Min ajli anna dzalika yuhzinu. Ayo, ahsantum, barakallahu fikum. Baik ikhwan, ana minta kita ulangi sama-sama ya. Setelah ana. Idza kuntum thalatha fala yatanajathnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Baik, hadis yang keempat ini ikhwah. Kita akan belajar darinya ikhwan. Kita akan mendapatkan pelajaran berharga bahwa Islam ini, agama yang kita anut ini ikhwah, adalah agama yang sempurna.
Nah, agama Islam ini ikhwani adalah agama yang kamilun mutakamil. Agama yang sempurna. Buktinya apa? Islam ini mencakup seluruh aspek, seluruh sendi kehidupan kita semua. Makanya tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, hari apa itu? Ahsantum, hari Arafah. Akmaltu lakum. Telah aku sempurnakan bagi kalian. Apa itu yang disempurnakan oleh Allah? Agama kalian. Tapi pertanyaan, kenapa agama Islam ini agama yang disempurnakan oleh Allah? Karena agama ini ikhwani, syariat yang dibawa oleh siapa? Nabi terakhir, Rasul terakhir. Ya tidak? Nah, kalau terakhir berarti dia sudah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya dia menjadi tolak ukur, barometer ikhwah. Siapa yang ingin bahagia, siapa yang ingin selamat dunia akhirat, ikuti, berpegang teguh kepada Islam. Dan di antara bukti kesempurnaan agama Islam, sekali lagi dia mengatur semua aspek kehidupan manusia dengan indah, dengan rapi. Di antaranya ikhwah ini apa? Bagaimana cara kita bergaul? Bagaimana cara kita bergaul dengan siapa? Dengan jamaah masjid misalkan, jamaah pengajian, atau dengan tetangga kita, atau dengan teman kantor kita, teman sekolah kita. Nah, Islam sudah memberikan batasan-batasannya. Islam sudah menunjukkan kepada kita ketentuan-ketentuannya. Apa saja ketentuannya itu ikhwani? Di antaranya di dalam hadis yang keempat ini. Sekilas kita baca dari terjemahan hadis ini ikhwan, bahwa kita akan dapati hadis yang keempat ini berbicara tentang etika di dalam bergaul. Etika di dalam bergaul. Dan di antara etika baik, adab baik ketika kita bergaul dengan manusia adalah apa? Dilarang berbisik-bisik. Dilarang apa? Berbisik-bisik. Apa berbisik-bisik itu Abu Zaidah? Seperti apa? Ayo, misalkan anak panggil Ustaz Akbar, jangan ngomong ke siapa-siapa ya. Ini, anak itu begini. Terus Ustaz Akbar ini, ya gitulah sifat kita ikhwah. Sah, ngomong lagi ke Mas Fat, jangan ngomong ke siapa-siapa ya. Seperti ini. Akhirnya apa? Semua jamaah tahu, iya enggak? Semua orang ngomongnya apa? Jangan ngomong ke siapa-siapa ya. Tapi apa? Semua ini tahu, siapa-siapa juga tahu. Iya enggak ikhwah? Nah, jadi di dalam etika kita bergaul ikhwan dilarang kita berbisik-bisik. Pertanyaannya, apakah semua berbisik-bisik itu dilarang? Tidak. Dari hadis ini kita tahu mana yang berbisik-bisik dilarang itu di dalam Islam. Kata Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Rawinya siapa? Rawi bawahnya siapa? Al-Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kuntum thalatha." Jika kalian bertiga, perhatikan ikhwan, jika kalian bertiga, 1, 2, 3, fala yatanajatnani dunal akhar. Maka tidak boleh salah satu dari ketiga orang ini ikhwan mengajak yang kedua untuk berbisik-bisik, untuk berbicara, ngobrol, ngomong, tanpa diikut sertakan yang ketiga. Tanpa diikut sertakan yang ketiga. Inilah berbisik-bisik itu yang dilarang di dalam Islam, ikhwan. Jika kita bertiga, kemudian kita apa? Berbisik-bisik atau berbicara hanya dengan yang kedua saja, tanpa kita ikut sertakan yang ke hatta takhtalitu binas. Kapan larangan ini dihapus seperti itu? Sampai dia berbaur dengan manusia. Sampai dia berbaur dengan manusia. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan berbaur dengan manusia. Kenapa itu dilarang ikhwan? Di sini Rasulullah SAW menyebutkan hikmahnya, alasannya kenapa itu dilarang. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Karena itu bisa membuat saudara kita yang tidak kita ajak itu bersedih.
Inilah berbisi-bisi yang dilarang di dalam Islam. Jadi di dalam hadis ini ikhwan memberikan pelajaran yang banyak bagi kita semua. Di antaranya yang pertama, perhatikan. Dari hadis ini ikhwani, Rasulullah SAW melarang umatnya, kita semua kaum muslimin, untuk melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan atau berpotensi menyakiti hati saudara kita. Jadi kita sebagai seorang yang beriman, tidak boleh, tidak halal bagi kita ikhwani untuk menyakiti hati saudara. Makanya kata Rasulullah SAW, "Fala yatanaja." Fala. La di sini apa? Untuk apa? Melarang. Berarti dia apa? Sering kali kita sebut larangan, asal dari larangan di dalam syariat itu untuk apa? Keharaman. Nah, fala yatanaja. Maka di sini dilarang ikhwan. Dilarang kita berbisi-bisi, tidak mengajak saudara kita yang ketiga. Ini pelajaran pertama Pak Saiful. Nah, yang kedua, perhatikan ikhwan, agama Islam ya, disebutkan para ulama adalah agama yang menganjurkan, agama yang menginginkan terciptanya perdamaian. Tidak ada konflik, tidak ada pertikaian, permusuhan. Bagaimana caranya ikhwani? Di antaranya sudah diajarkan oleh agama Islam. Caranya seperti ini. Ketika kita Pak Saiful ya bertiga bersama teman-teman kita, tidak boleh kita mengajak salah satu di antara mereka kemudian kita biarkan yang lainnya. Kita ajak ngobrol salah satunya kemudian kita biarkan yang lainnya. Caranya itu menjaga perasaan saudara kita. Nah, coba antum bayangkan ikhwan, kalau misalkan di satu tempat, satu majelis, antum kita cuma 3 orang, ana Abu Zaidan, Ustaz Akbar. Baik, yang ana ajak bicara, yang ana ajak bisik-bisik cuma Abu Zaidan. Bagaimana perasaannya Ustaz Akbar? Pasti dia akan kata, kenapa 2 orang ini? Mungkin dia tidak suka sama saya. Ya enggak? Mungkin dia sedang membicarakan keburukan saya. Ya enggak? Ya enggak? Ustaz Akbar. Nah, jadi Islam menutup itu semua ikhwan. Dia menekankan adanya perdamaian. Nah, tidak ada konflik, tidak ada permusuhan, perselisihan, hidup damai, hidup saudara, hidup kebaikan. Bagaimana caranya? Tadi Islam sudah mengajarkan ikhwan, segala sesuatu yang mendatangkan adanya tadi perselisihan, pintunya ditutup rapat-rapat oleh Islam. Sekecil apapun itu ikhwan, seremeh apapun masalah tersebut, seperti ini. Mungkin sebagian kita, remeh sekali masalah ini. Ya enggak? Tapi itu sudah diatur oleh Islam. Ini bukti bahwasanya Islam itu adalah agama sempurna. Bukti konkret, jelas, kuat bahwasanya Islam ini adalah agama kamil mutakamil. Nah, agama yang menjaga perasaan sesama manusia, baik yang muslim maupun yang tidak muslim. Itu pelajaran keberapa? Pelajaran keberapa ikhwani? Assalamualaikum. Yang kedua, ahsantum. Yang ketiga, perhatikan. Kita ikhwan, kalau kita memiliki semacam komunitas, majlis misalkan, atau kita hidup bermasyarakat, maka berkumpullah, ya, bermasyarakatlah dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik. Jangan kita melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan perselisihan di dalam perkumpulan kita itu ikhwan. Ini pelajaran yang ketiga. Jika kita berkomunitas, berkumpul, bermasyarakat, jadilah anggota majlis yang baik. Anggota komunitas yang baik. Apapun itu. Antum punya komunitas mancing misalkan Pak Firman, Abu Kahim. Jadilah anggota mancing yang baik. Nah, itu yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, di dalam, perhatikan ikhwani, Islam, kita diperintahkan untuk tidak membuat hati saudara kita bersedih. Tidak boleh bagi kita membuat hati saudara kita bersedih. Bagaimana caranya? Islam sudah mengajarkan kita dengan cara yang gampang dan simpel. Kalau misalkan kita tadi ikhwan, di dalam bermajelis kita bertiga, jangan ajak salah satu di antara mereka saja, ajak juga yang lainnya. Dan ini ikhwani, kata para ulama, bukan berlaku saja
kalau dia berjumlah 3 orang, tapi lebih dari 3 juga seperti itu. Walaupun para ulama kita berbeda pendapat ketika jumlahnya genap. Contoh misalkan berempat. Kalau misalkan kita, ana, Mas Fat, Ustadz Akbar, sama Abu Zaidan, berempat. Ana ajak Mas Fat saja bicara atau berbisik-bisik. Nah, kata para ulama, larangan hadis ini tidak berlaku dalam kondisi atau keadaan seperti itu. Seperti yang berjumlah 4 ini. Kenapa? Karena ketika ana ajak bicara Mas Fat, mereka berdua bisa saja saling berbicara. Tapi misalkan kita berempat, kemudian anak aja Ustadz Akbar bergabung bersama anak sama Mas Fat, tinggal Abu Zaidan sendiri, maka di sini juga dilarang sendirian. Iya enggak? Kita membuat dia bersedih. Makanya Islam, ikhwan barakallahu fikum, melarang kita membuat bersedih atau membuat sedih hati seseorang muslim. Kalau kita belum bisa membahagiakan saudara kita, maka paling tidak jangan menambah kesedihan bagi dirinya. Ya enggak? Kalau kita belum bisa menghapus kesedihan dari saudara kita, jangan ditambah dengan kesedihan yang baru. Bisa difahami jemaah? Bisa difahami insyaallah? Baik. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Nah, ingat baik-baik, Pak Firman akan ditanya setelah ini. Nah, itu janji dari anak. Baik. Yang kelima, ikhwani, kita sebagai seorang yang beriman, apapun atau beragam apapun perbuatan yang kita lakukan, tingkah laku kita, perkataan kita misalkan, jangan sampai itu menimbulkan atau memancing prasangka buruk orang lain kepada diri kita. Bisa difahami? Seperti tadi kasusnya. Kita anak ajak bicara Pak Wahyudin saja, tidak ajak bicara Pak Ismail. Kira-kira Pak Ismail itu akan bagaimana, ikhwan? Pasti dia akan su'udzon sama Anda dan Pak Wahyudin. Iya enggak? Jangan-jangan mereka berdua ini sedang mufakat, sedang bersekongkol, berencana keburukan bagi diri saya, mencelakai saya. Iya enggak? Iya enggak? Nah, kok mereka ini seperti ini, kok seperti itu? Islam, ikhwan, melarang itu semua. Sebisa mungkin, ikhwani, sebisa mungkin, ya, kita menutup rapat-rapat pintu yang akan mendatangkan tadi prasangka buruk saudara kita kepada diri kita. Ini pelajaran keberapa? Kelima, Pak Haris. Keenam. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini, ikhwan, ada pelajaran yang tersirat. Penting ini untuk jamaah kajian. Apa itu? Islam, ikhwani, memerintahkan kita untuk bergaul di masyarakat ini, di tengah-tengah masyarakat kita, dengan ramah, tidak kaku, tidak ada inklusif, ada eksklusif. Nah, tidak eksklusif. Kita lihat nih, ada sebagian teman kita, ikhwan, dia ngobrol hanya sama si fulan saja. Enak sekali dia ngobrol, cerita apa segala macam, hanya sama si dia saja. Kan ini kan menimbulkan pertanyaan bagi yang lain. Apa sih aliran dia itu? Apa sih kelompok dia itu? Sehingga dia hanya bergaul sama si fulan saja, tidak mau bergaul sama kita. Jangankan bergaul, sapa saja tidak mau dia sama kita. Harus sama si fulan. Kan ini menimbulkan sesuatu, ikhwan. Ya enggak? Menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Apalagi kita ini jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti kajian ini, pengajian ini, ikhwan. Jangan sampai kita menjadi orang yang wal'iyadu billah, sebab orang itu jauh dari kebenaran ini, ikhwan. Makanya subhanallah, ya, di antara cerita yang disampaikan dari ustadz-ustadz yang datang kemarin, ikhwan, dulu katanya awal-awal dakwah di Lombok itu, ustadz-ustadz senior rahimahumullah taala itu memerintahkan kepada jamaah-jamaah yang sudah duluan ngaji. Apa perintahnya, kawan? Kalau bisa nanti kalau ada orang yang datang kajian baru, dekati dia, ajak dia ngobrol. Jangan dia merasa kesepian, jangan dia merasa dia asing di tengah-tengah kita. Seperti itu. Harusnya kita juga seperti itu, ikhwan. Coba, Mas Fad, antum kenal semua jamaah yang ada kan? Belum. Harusnya antum tahu nama-namanya, Mas Fad. Nah, harusnya kita tahu, ikhwan. Inilah yang diinginkan oleh Islam kepada kita semua. Kita care, peduli dengan sekitar kita, ramah, tidak kaku. Nah, hanya temannya saja yang diajak bicara. Jangan seperti itu, ikhwan. Dan juga ketika kita ajak bicara saudara kita, ingat, ikhwan,
hindari yang menyindir-nyindir itu. Ya, ya mohon maaf kalau mudah-mudahan Allah ampuni kita semua ikhwan ya. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Ya Ustaz Ikrimin, kita pernah bercanda mungkin ya. Moga-moga Allah ampuni kita semua. Nah, jadi kalau bisa kita hindari apa ikhwan perkataan-perkataan yang menyindir. Terkadang kita ini inginnya ikhwan, tujuan kita ini ingin apa ya? Akrab seperti itu ikhwan ya. Akrab dengan teman kita. Akhirnya kita berbicara dengannya, tapi itu menyakiti hatinya ikhwan, melukai perasaannya. Contoh misalkan ketika kita temu dengan teman lama kita yang dulunya dia kurus ikhwan, tapi tiba-tiba dia gendut. Masya Allah, apa yang biasa kita ucapkan? Masya Allah, lama kita tidak ketemu ya, tapi sekarang gemuk sekali. Kan itu ikhwan ya. Nah, lama kita tidak ketemu sama teman kita ikhwan, dan kita tahu dia belum nikah. Kalau dia nikah pasti dia akan undang kita. Tapi sengaja kita tanya, sudah nikah? Ya enggak? Atau misalkan ada teman kita bawa anaknya qadarullah kurus gitu ikhwan. Ya, terkadang orang tua tidak suka dengan kalimat-kalimat yang kurus sekali anaknya ya. Tidak suka orang tua ikhwan. Dikira dia tidak apa, tidak urusannya. Ya enggak? Hindari ikhwani, barakallahu fikum. Ya, perkataan-perkataan yang menyindir, menyakiti hati saudara kita. Nah, melukai apa? Perasaan saudara kita. Boleh kita bercanda, tidak menjadi masalah kita bercanda di dalam Islam, tidak dilarang. Tapi yang dilarang itu ikhwan, bercanda yang mengandung dosa, yang menyakiti hati saudara, menyinggung. Itu yang dilarang. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Habis berusaha untuk hafal. Kita sudah pada apa? Kenapa ketawa? Faedah yang keberapa ikhwan? Yang ketujuh. Yang ketujuh, barakallahu fikum. Di antara bisi-bisi yang dilarang itu an-najwa dalam bahasa Arabnya, yang dilarang itu ikhwani. Ketika anak misalkan, ya, anak orang Lombok misal ikhwan, misal Abu Zaidan sama Ustadz Akbar orang apa? Bojo misalkan. Nah, kita bertiga kumpul. Kemudian beliau berdua ini ikhwan bicara sesamanya dengan bahasa apa? Bojo. Dan anak dari Lombok misalkan tidak paham ini apa yang dibicarakan. Dan ini juga kata para ulama yang dilarang. Termasuk larangan bisi-bisi tadi yang dilarang. Nah, atau misalkan ya Ustaz Sofwan misalkan sama Ustaz Ikrimin, ya Masya Allah sama-sama alumni pondok misalkan, ya jago bahasa Arab. Kemudian di sampingnya ada misalkan Abu Zaidan, misalkan seperti Abu Zaidan, tidak paham bahasa Arab. Mereka berdua Masya Allah ngomong pakai bahasa Arab gitu kan. Antum tidak ngerti. Sama, ini juga yang dilarang. Di dalam agama kita. Seperti itu ikhwani, barakallahu fikum. Kita azan dulu. Barakallahu fikum.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik ikhwani, kita lanjutkan. Kemudian faedah yang ke berapa? Yang ke 8, ada yang ke 7 nih. Yang ke 8. Yang ke 8, ahsanta ya Ustaz Akbar. Faedah yang ke 8 Ustaz. Larangan di dalam hadis ini, hadis yang mulia dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Para ulama berbeda pendapat. Apakah larangan ini lebih tepat kita katakan dia haram, atau dia makruh, sekedar makruh, atau dia yang lainnya? Berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan larangan ini haram. Ya kalau haram berarti dia apa? Berdosa kalau dia melakukannya. Ya enggak? Nah, ada yang mengatakan dia makruh, sekedar makruh saja. Nah, ada yang mengatakan juga makruh litahrim. Apa makruh litahrim? Makruh yang lebih dekat kepada keharaman. Ala kulli hal ikhwani, ketika kita bergaul, minta tolong. Ketika kita bergaul ini, jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan yang berpotensi tadi menyakiti perasaan saudara kita. Pertama, kemudian yang kedua, perbuatan yang kita lakukan itu menimbulkan atau mengundang prasangka buruk dari saudara kita terhadap diri kita. Bisa difahami ini ikhwani? Bisa difahami? Nah, sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya agama kita ini ikhwani, agama yang sempurna. Berbisik-bisik itu yang kecil menurut sebagian kita ikhwan diatur, apalagi yang besar urusannya. Seperti hadis yang berikutnya, hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini, Masya Allah, ini menunjukkan Islam itu sempurna ikhwan. Dan dia masih berbicara tentang etika di dalam bergaul. Nah, di sana kita diperintahkan ikhwan, ketika kita sudah bermajlis, sudah duduk di suatu majlis, suatu tempat, maka kita dianjurkan, diperintahkan untuk memberi tempat bagi yang belum dapat tempat. Nah, contoh misalkan kalau kita hadiri suatu pengajian, full satu masjid. Tiba-tiba ada orang yang datang. Baik, maka orang yang datang dan orang yang sudah duluan datang, artinya sudah duduk, mereka harus sama-sama menerapkan adab bermajlis. Apa itu adab bermajlis? Orang yang datang tidak boleh dia apa? Semena-mena ikhwani, menggeser, bahkan mengusir orang-orang yang sudah duduk di luar. Tidak boleh, tidak halal bagi dia. Paham tuh? Nah, tidak halal. Harus izin dulu. Misalkan seperti ini. Abu Zaidan, Ustaz Akbar, Mas Fad sudah duduk ini rapat-rapat. Tiba-tiba datang misalkan anak. Nah, tidak boleh anak langsung apa? Menggeser-geser beliau bertiga ini, tidak boleh, tidak halal. Harus izin dulu. Ini perhatikan ikhwan. Begitu juga dengan anak-anak misalkan, sering kita dapati misalkan karena kita tua misalkan. Nah, anak-anak sudah rapi duduk. Tapi apa? Kita pengen duduk di tempat itu, kita geser anak-anak itu ikhwan. Tidak boleh, tidak halal. Begitu juga kita yang sudah datang duluan, yang sudah duduk duluan, perhatikan adabnya. Apa itu? Kita diperintahkan untuk apa? Melampangkan apa? Tempat duduk agar saudara kita yang belum dapat tempat duduk bisa duduk. Inilah indahnya Islam, ikhwan. Mengajak kita untuk berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mujadilah, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian renggangkanlah, luaskanlah tempat duduk kalian, yafsahillahu lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelapangan kepada siapa? Kepada kalian. Nah, dan termasuk hadis ini ikhwani, Ustaz Akbar baca hadis ini. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. La yuqimur rajulu rajula. Jangan ada ya seseorang membangunkan saudaranya, kemudian dia duduk di tempat saudaranya. Tidak boleh seperti itu. Dia bangunkan saudaranya, bangun, katanya, saya mau duduk di sini. Tidak boleh seperti itu. Dah halal ikhwan, haram. Yang baik itu seperti apa? Walakin tafassahu wa tawassa'u.
ya kita yang sudah duduk duluan, ya kita berikan saudara kita tempat duduk, walaupun ya akhirnya nanti kita akan bersempit-sempit. Seperti itu. Jadi pelajaran dari hadis ini, ikhwan, yang pertama yang perlu kita ketahui, tidak halal. Artinya apa? Haram bagi seseorang yang baru datang kemudian dia apa? Mengambil karena dia suka misalkan tempat di depan tiang, karena bisa nyender misalkan, menggeser, menyuruh seseorang untuk pindah dari tempatnya, tidak halal, ikhwah. Kecuali kalau dia apa? Rela hati. Kalau kita rela hati, ikhwan, kemudian kita bangun dari tempat kita, itu tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh itu kita langsung asal, sana. Tidak boleh itu, ikhwan. Karena kaidahnya apa? Siapa yang mendapatkan sesuatu yang mubah, ala amrin mubah, sesuatu yang mubah duluan, maka dia berhak mendapatkannya duluan. Itu kaidahnya. Seperti apa? Shaf masjid misalkan. Yang datang duluan bebas, dia pilih di mana saja yang dia mau apa? Berdiri. Pengajian misalkan, yang datang duluan dia bebas, dia bebas untuk duduk di mana saja yang dia inginkan. Bisa difahami? Baik, ini pelajaran. Pelajaran yang kedua, ikhwan, dari ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Di dalam ayat ini, ikhwani, kata para ulama, ada kaidah besar. Apa kaidahnya? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai, berbanding lurus dengan apa? Perbuatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, lapangkan, renggangkanlah tempat duduk kalian, maka Allah akan berikan apa? Kelapangan. Makanya para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, apa kata mereka? Di antaranya Imam Al-Baghawi rahimallahu taala, yang dimaksud dengan yafsahillahu lakum, berikan kelapangan kepada kalian, yuwassi'illahu lakum fil jannah, atau yuwassi'illahu lakumul jannah. Allah akan memberikan surga yang luas bagi kalian. Siapa yang tidak mau, jemaah? Kecil kan ini, kita berikan tuh tempat duduk saudara kita, kan remeh itu, jemaah. Tapi apa hasilnya? Allah berikan surga yang luas bagi kita nanti di akhirat. Di antaranya Imam Syaukani rahimallahu taala, beliau mengatakan suatu perkataan yang lebih umum. Apa kata beliau? Yang dimaksud dengan yafsahillahu lakum, Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Artinya apa? Yuwassi'illahu lakumul jannah. Pertama, Allah akan berikan surga yang luas bagi kalian. Kata beliau, kullama turiduna tafassuha fihi minal makani war rizqi wa ghairihima. Atau kepada sesuatu yang kalian ingin dilapangkan padanya, baik itu tempat ataupun rezeki. Kan fitrah kita sebagai manusia, ikhwan, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ya, apa? Yang luas-luas, ya enggak? Yang lapang-lapang. Makanya kata Rasulullah apa? Kebahagiaan itu ada 3, kata beliau. Yang pertama apa? Istri yang sah, rumah yang luas, kendaraan yang bagus. Jadi kalau kita ingin diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, buqayyim, maka luaskan juga kehidupan saudara kita. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau kita ingin dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, ditutup aib kita oleh Allah, maka seperti itu juga yang harus kita lakukan pada saudara kita. Bantu saudara kita, tolong saudara, tutup aibnya. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya apa? Wallahu fi aunil abd ma kana, atau ma dama al-abd fi auni akhihi. Senantiasa Allah akan menolong hambanya kalau dia menolong saudaranya. Nah, jadi pertolongan Allah kita dapatkan itu berbanding lurus seperti apa peduli kita kepada saudara kita. Seperti apa ringan tangan kita kepada saudara kita. Ini perhatikan jemaah. Ini pelajaran yang keberapa? Yang ke-8. Yang kedua, hadis yang baru ini, Pak Haris. Nah, makanya sudah simpan buku di sini, makanya kurang fokus. Nah, pelajaran yang berikutnya, ikhwan, mungkin kita akhiri dengan pelajaran atau faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. La yuqimur rajulur rajula min majlisihi hatta yajlisa fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Apa pelajarannya? Jangan telat.
Ya, jangan telat hadir majelis ilmu atau biasanya di Al-Badar ini apa? Jumatan. Naam jamaah. Hadir lebih awal. Bukan hanya dapat tempat, tapi duduk di depan. Nah, kalau antum Abu Qayyim duduk di depan, beda sama yang duduk di belakang. Nah, pertama antum lebih dekat sama sumber ilmu, misal seperti itu. Dan itu akan memberikan keberkahan ilmu yang lebih dari yang lainnya. Kalau antum duduk di depan Abu Qayyim, antum mikir-mikir mau ngobrol sama Pak Saiful, mikir-mikir mau ngantuk, apalagi tidur. Tapi kalau di depan, di belakang, apalagi di belakang tiang sana, wih, setan itu lebih besar godaannya, ikhwah. Godaan setan itu lebih besar. Nggak kelihatan apa-apa. Ini cuaca AC-nya kurang dingin, Abu Faris. Cuacanya sejuk. Nah, cuacanya sejuk. Walaupun demikian kita juga tahu mana yang serius, mana yang tidak, mana yang sembunyi-sembunyi, mana yang tidur, mana yang tidak. Biar kita bertarung dengan syaitan. Waliyadzubillah. Jadi seperti itu, ikhwani barakallahu fikum. Ya, jadi pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, hadir lebih awal. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam hari yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang terus kepada kita dan menganugerahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mohon maaf ikhwah jika ada perasaan yang disakiti, dilukai, itu semua adalah dari ana pribadi dan syaitan, dan kebenaran hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika